Kata filsafat yang sering digunakan di dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan kata filosofia Latin, philosophisch Jerman, filosofi Inggris, falsafah Arab, dan semua itu merujuk pada satu kata yang berasal dari bahasa Yunani, di mana filsafat itu lahir sebagai filosofia. Kata filosofia terdiri dari dua kata, yakni philein yang berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Ada dua arti secara etimologis dari filsafat yang sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana, yang dimaksudkan sebagai kata sifat. Yang kedua, apabila filsafat mengacu pada kata asal philos dan sophia, maka artinya sahabat, kawan, teman kebijaksanaan, atau kebijaksanaan dimaksud sebagai kata benda. Jika diuraikan dalam pengertian terminologi, kata filsafat memiliki arti yang luas. Kebanyakan kita mengartikan filsafat sebagai kegiatan berpikir secara mendalam, radikal, dan universal. Dengan catatan, tidak semua berpikir bisa dikatakan berfilsafat, di mana titik temunya antara cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dengan berpikir secara mendalam, radikal, dan universal. Seolah antara pengertian etimologi dan terminologinya gak nyambung. Jika demikian, tentu itu membingungkan. Nah, bijaksana menurut Kamus Ilmiah Populer pandai mempergunakan akal pemikiran serta dapat membedakan yang baik dan mana yang tak baik. Arif selalu dengan nalar, sedangkan berpikir menurut hemat saya adalah mengolah informasi dengan menggunakan otak. Dari pengertian bijaksana sudah jelas menggambarkan adanya hubungan pikiran atau kegiatan berpikir dengan kata bijaksana itu sendiri. Kebijaksanaan dapat diperoleh dengan cara berpikir secara mendalam terhadap segala sesuatu sehingga keputusan atau tindakan yang kita ambil tepat guna, tepat waktu, dan tepat pada sasaran. Orang yang bijak tidak akan salah dalam menganalisis sebuah permasalahan. Ia akan melihat masalah itu secara unik dan berbeda. Orang yang bijak tidak akan terjebak pada bentuk yang lahir atau tersurat, namun ia juga dapat mengetahui bentuk yang tersirat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Love of wisdom atau cinta kebijaksanaan seorang filsuf tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Suka menghakimi orang lain bukanlah sikap seorang filsuf. Jadi, tidak bisa dikatakan seseorang itu filsuf jika tindak tanduknya tidak mencerminkan orang yang bijaksana. Bijaksana adalah orang yang mampu mengatur sikap baik dalam bentuk tindakan maupun lisan. Jadi, jelas bahwa bijaksana dapat tercapai jika akal berfungsi secara maksimal. Cinta akan kebijaksanaan berarti setiap gerakan dan tindakan harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dan bersikap arif dalam memandang segala permasalahan. Orang yang mencintai kebijaksanaan senantiasa berada di dalam kehati-hatian, kritis, dan selalu berpikir yang logis. Di dalam kehidupan sehari-hari pun, filsafat mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia kritis, mendeteksi secara radikal, serta mencari solusi untuk problem itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, agar tercapainya kerja yang efektif dan efisien
sehingga tercapailah bijaksana. Lantas, bagaimana cinta terhadap kebijaksanaan? Kalau saya mencintai, harus saya tunjukkan perhatian saya kepada apa yang saya cintai. Yang kedua, punya tanggung jawab. Selanjutnya, bisa mengapresiasi apa yang kita punya. Selanjutnya, bisa memahami, bisa menghormati, dan punya empati. Lantas, ciri-ciri orang yang bijaksana itu seperti apa? Yang pertama, kaya ilmu pengetahuan. Yang kedua, kaya dalam ilmu yang praktis. Yang ketiga, kaya etika. Yang keempat, memahami konteks kehidupan atau tidak mudah menghukumi. Yang kelima, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang melahirkan toleransi.